bagaimana bekas luka ini justru yang menjadi bagian dari sejarah kita. Rupanya selain meta leadership, Anda juga seorang filosof. Ini potongannya aja nggak ada, Mas, jadi CEO. Enggak, justru membawa warna baru seorang Hans Wijaya itu, bahwa CEO ini gaul gitu loh. Enggak perlu pakai batik, kayak gitu kan. Iya, anti mainstream. Anti mainstream. Kayak Anda lah. Rambutnya banyak rontok ini. Saya kira pas dari CEO ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat PR dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, CEO PR with Anjari Marjianto, dan ini episode keberapa ya? Saya jadi lupa. Tapi sudah sekian lama gitu, sekitar 2 mingguan saya tidak update karena ada info lain dan kegiatan lain di Perhumasri, sehingga malam ini saya pun kedatangan tamu yang luar biasa. Kita akan kembali ngobrol soal public relation, ngobrol soal kehumasan, reputasi rumah sakit dari perspektif seorang CEO, Chief Executive Officer, atau Direktur Utama, atau Direktur, apapun lah sebutan pimpinan tertinggi dari rumah sakit. Dan malam ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Belum lama kita ketemu dalam posisi daring di pelantikan pengurus Perhumasri Sumatera Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sambut dengan gegap gempita Dr. Hans Wijaya. Apa kabar, Dok? Halo, Pak Anjari. Selamat malam. Terima kasih undangannya, Pak Iya, Dok. Anjari. Oke, terima kasih, Dok. Dr. Hans Wijaya ini adalah CEO dari National Hospital Surabaya. Ini mungkin tidak banyak sekarang rumah sakit yang pakai bahasa Inggris. Nah, ini satu di antaranya lah kan gitu. Kalau bicara Dr. Hans Wijaya ini sekarang nempel sekali dengan meta leadership. Meta leadership. Jadi kita akan bicara hari ini sangat pas banget bicara public relation dari si leadership dari seorang CEO. Apa kabar, Dok? Hari ini mungkin cerita-cerita dulu gimana situasi National Hospital Surabaya ngadepin pandemi COVID. Iya, kebetulan karena kita malam, Pak, jadi kebetulan kita rumah sakit rujukan COVID, ya tentu kesibukannya relatif tinggi, apalagi akhir-akhir ini saya lihat kasusnya juga meningkat lagi ya di daerah kita. Saya nggak tahu di daerah lain, nampaknya kalau dari datanya naik. Jadi ya kita sibuk day to day untuk menyiapkan kamar untuk layanan COVID terutama, sementara layanan non-COVID-nya juga sudah recovering naik. Jadi kita relatif penuh ini kamar. Luar biasa. Dulu survei kita Perhumasri, Dok, si April akhir itu, penurunannya signifikan loh kunjungan. Jadi kalau sekarang bornya sudah meningkat ya? Bor akhir-akhir ini ya 1 bulan ini kita sudah di atas 85%, jadi hampir semua kamar terhuni karena non-COVID-nya naik, COVID-nya juga yang tadinya udah mulai turun, kembali naik lagi. Jadi cash flow-nya sudah mulai pulih? Ya, semua baik-baik, yang penting kita ngelayani pasien lah fokusnya. Luar biasa. Dan yang penting Dr. Hans Wijaya sehat-sehat lah ya. Dan itu yang paling penting, Mas Anjari. Dok, saya mau nanya, kalau dari perspektif Dr. Hans Wijaya sebagai CEO National Hospital, pandemi COVID-19 di mata seorang Hans Wijaya sebagai pimpinan tertinggi Rumah Sakit Nasional, krisis nggak sih? Iya, definisi krisis ini adalah something unusual ya. Jadi segala sesuatu yang berbeda di luar normal namanya krisis. Jadi krisis adalah krisis, cuma bagaimana kita menyikapinya, Mas Anjari. Kalau kita melihat ini sebagai sebuah bahaya dan kemudian istilah Jawanya kita ya terpuruk di situ gitu ya. Itu kita nggak akan bisa buat apa-apa, tapi bagaimana kita lihat ini sebagai peluang dan bisa berkontribusi lah buat masyarakat. Salah satu ucapan yang kemarin dikutip Dr. Hans itu, krisis itu WG.
Ancaman atau peluang ya. Kalimat itu populer sebetulnya. Tapi saya teringat Dr. Hans sekarang ngulang. Kalau buat National Hospital, tantangan atau ancaman atau peluang pandemi? Peluang, buat kita peluang. Karena dengan ini ya kita bisa, saya bayangkan bahwa krisis itu seperti kita di tengah badai, gimana kita mengarungi badai, dan ketika kita bisa bernavigasi di tengah badai ini, maka ini jadi peluang. Oke, kalau peluang dan Anda bilang mengatakan bernavigasi, berselayar di atas pandemi COVID-19 dari perspektif reputasi, bisa ceritain dong, bagaimana rumah sakit Anda berselayar membangun reputasi di tengah pandemi COVID? Iya, memang dari awal seperti halnya kebanyakan rumah sakit ya, kebetulan kita kan salah satu kasus yang pertama untuk melayani COVID-19 di Surabaya dan sekitarnya gitu, terutama rumah sakit swasta. Iya betul, waktu itu belum ada di tempat lain, kasusnya ternyata masuk di National Hospital. Saya ingat itu di awal Maret. Di awal Maret. Berdekatan dengan kasus pertama semua. Kita belum siap semua, bahkan kita tanya rumah sakit lain juga masih belum siap semua ya. Dari sejak itu kita belajar, kita siapkan, ya belajar dari kesalahan, jatuh bangun, ya dan sampai sekarang kita bisa bernavigasi dengan syukurnya baik-baik saja. Gitu. Ketika kasus pertama itu muncul, Dok, bisa digambarkan seberapa sebetulnya suasana kebatinan dari Dr. Hans sebagai nahkoda dari Rumah Sakit National Hospital dan juga Sivitas Hospitalia terutama. Iya, seperti halnya semua staf di rumah sakit ya, bukan cuma tempat kita. Awalnya satu pasti muncul rasa takut dan resistensi. Ini saya kira respons yang wajar dari manusia bahwa kita cenderung resisten dan denial itu pasti muncul. Tapi secepat mungkin kita berpikir logis dan menerima kenyataan dan menyiapkan langkah-langkahnya. Jadi waktu itu kita lihat salah satu yang menjadi kendala utama itu adalah ketakutan. Ketakutan dari pasien, ketakutan dari dokter, pasiennya juga denial. Jadi mau nggak mau kita harus buktikan dengan data, which is waktu itu PCR. Di sana saat itu PCR baru ada di, saya ingat di ITD ya, ITD dari UNER, dan waktu itu membutuhkan waktu lebih dari 3 hari, saya kira hampir seminggu untuk diagnosa. Bulan Maret Dr. Hans sudah melakukan PCR? Kita rujuk ke rumah sakit lain saat itu. Kemudian saat itu kita memiliki kendala, waduh nggak mungkin ini satu rumah sakit, kita berharap di tempat lain yang hasilnya 1 minggu, padahal setiap pasien ini bisa saja kita suspek COVID-19. Sehingga akhirnya udah kita putuskan untuk sesegera mungkin memiliki layanan PCR. Akhirnya bulan April kita membuka layanan PCR waktu itu. Wah, saya sebelum ke sana, Dok, itu langkah berani loh. Bulan April loh, Dok. Waktu itu rapid saja masih barang apa ya, Dok? Langka loh. Iya. Betul. Artinya belum jamak. Tapi saya sebelum ke sana, Dok, yang menarik adalah soal kekhawatiran internal. Kalau pasien mereka adalah orang yang awam soal sakit ini. Dokter juga. Yang saya mau tanya adalah sebagai CEO rumah sakit, apa yang Anda lakukan untuk supaya internal rumah sakit yang dokter tadi, dokter, perawat, yang lain-lain itu kemudian merasa berkurang kekhawatirannya. Kemudian siap melayani pasien dengan suspek atau mungkin positif COVID. Iya, rasa aman itu yang harus diberikan, Mas Anjari. Jadi sebagai pemimpin, kita orang yang sangat bertanggung jawab, yang ada paling depan untuk memberikan rasa aman kepada semua anggota keluarga kita. Sehingga rasa aman itu diwujudkan apa? Satu, dengan kita menyediakan APD yang paling baik, pasti. Pada saat itu cari masker aja sulit sekali. Ya, berbagai hal kita lakukan akrobat untuk bagaimana bisa menyediakan APD yang baik. Kedua, kita harus
siapkan dengan protap dan SOP yang kuat mengenai protokol keamanan. Nah, ujung-ujungnya kembali bahwa kita harus memberikan rasa aman dengan rasa assurance, menjamin para karyawan. Waktu itu saya sampaikan, kita akan screening Anda rutin sesering mungkin. Kita sesering mungkinnya 2 minggu sekali. Sampai hari ini kita lakukan screening seluruh rumah sakit setiap 2 minggu. Terhadap seluruh karyawan? Seluruh karyawan dalam 1 hari setiap 2 minggu. Jadi kita lakukan itu berkala. Kemudian kepada para dokter juga kita pastikan prosedur yang baik, sehingga dengan itu timbul rasa percaya. Nah, ini komunikasi publik ini yang bidangnya Mas Anjari nih, saya kira. Bagaimana rasa trust ini muncul, itu yang... Justru saya ingin menggali Dr. Hans, tidak mudah membangun percaya di internal, sementara itu menghadapi musuh yang nggak kelihatan sebetulnya. Saya ingin gali Dr. Hans, bagaimana Dr. Hans membangun kepercayaan internal itu. Karena itu menjadi sangat penting di tengah situasi yang waktu itu tidak jelas kita ini mau kayak apa gitu. Ya, jadi kembali makanya tadi ceritanya kita awal harus sesegera mungkin punya PCR, karena dengan itu adalah mata dari rumah sakit untuk bisa membuat rasa aman. Menyeleksi pasien dengan PCR, kemudian nakes-nakes bisa kita berikan layanan screening dengan sesering mungkin, bahkan kita buka rumah sakit nakes dari rumah sakit lain untuk melakukan screening secara gratis, dan juga sampai sekarang kita lakukan dengan program khusus. Kemudian juga ada program-program yang memang secara psikologis ini penting ya. Jadi ada dokter-dokter 1-2 mungkin yang merasa takut, ya kita ajak ngobrol biasanya. Kemudian kita jelaskan apa yang kita lakukan, ya puji syukur mereka bisa percaya dan akhirnya ya fully support lah dalam hal ini. Nah ini kadang karena di setiap momen saya sering mengatakan bahwa internal PR itu lebih penting dibandingkan eksternal PR. Setuju nggak dengan kalimat itu kalau Dr. Hans? Exactly lah. Saya kira justru nggak mungkin kita bisa memberikan rasa trust kepada publik sebelum trust itu muncul di dalam. Sehingga internal PR itu menjadi kunci buat soliditas dari di dalam. Nah, ini yang jadi kunci. Dan yang jadi PR saya kira bukan cuma PR, tapi pemimpin itu juga adalah sumber atau sentral dari komunikasi publik. Jadi acaranya pas Mas Anjari CEO PR ini bukan CEO versus PR, tapi bagaimana CEO ini juga harus memiliki peran PR yang sentral di dalam. Karena saya justru berpikir begini, Dr. Hans, bahwa sesungguhnya the real PR is CEO. The highest leader di hospital itulah sesungguhnya PR. Betul. Jadi pemimpin tertinggi itu adalah harusnya simbol di rumah sakit dan ikon ya, sehingga memang apa yang dilakukan kadang-kadang lewat dengan gaya seperti apapun itu udah menjadi satu persepsi publik tersendiri. Nah, gitu. Nah, saya mau masuk kemudian peran Dr. Hans sebagai CEO membangun reputasi rumah sakit hospital, nasional hospital, membangun reputasi di situasi yang pandemi saat ini. Ada nggak bagaimana upaya Dr. Hans membangun reputasi? Tidak mudah loh. Ketika ada stigma tenaga kesehatan yang tahulah mengcovidkan pasien atau rumah sakit disebutkan mengcovidkan pasien itu nggak mudah loh. Di tengah stigma, ketakutan, bagaimana Dr. Hans membangun reputasi National Hospital? Iya, jadi saya kira begini, buat rumah sakit kita terutama, saya selalu sampaikan sama teman-teman, lakukan apapun buat kebaikan pasien. Karena yang kita lakukan nomor 1 itu adalah patient-centric. Saya bilang yang gaji kita semua tuh pasien. Sehingga jangan khawatir Anda lakukan apapun buat keselamatan dan kebaikan pasien. Nah, itu harus jelas dulu strateginya, sehingga itu yang kita komunikasikan, itu yang kita jalankan. Saat krisis, apapun yang kita jalankan, jangan segan-segan lakukan apapun buat kebaikan pasien. Namun persepsi kan kadang-kadang salah diartikan. Bahwa pasien yang panas datang kok dianggap seolah-olah langsung masuk ruang isolasi.
Di COVID, seolah-olah Di COVID kan akhirnya kan. Padahal itu, atau yang kedua, muncul seperti ini. Kita punya protokol penunggu pasien yang nungguin pasien itu juga harus dilakukan screening berkala setiap beberapa hari sekali. Oke. Setiap 3 hari sekali. Ini juga muncul akhirnya. Kok rumah sakit seolah-olah kesannya komersial? Komersial, iya. Yang kami katakan bahwa kita melindungi Anda, melindungi pasien, dan itu kita lakukan semuanya, termasuk terhadap karyawan. Sehingga dengan itu kita lakukan kita berikan semacam PIN, semacam identifikasi bahwa kita nih COVID free nih, karena kita lakukan screening ketat, dan itu bukan berlaku buat Anda aja, berlaku buat kita semua. Bahkan vendor yang menarik ya. Kita lakukan screening. Nah, dengan itu membuat rasa yang oh iya ya, memang rumah sakit ini memiliki protokol yang ketat lah. Nah, untuk menciptakan itu tentu butuh edukasi. Nah, edukasi. Ini dan itu sangat menantang saya rasa. Dr. Hans, saya ingin melihat bagaimana Anda membangun reputasi di National Hospital. Seperti apa yang dijalankan? Misalnya, seperti apa membangun Anda PR squad-nya? Kan? Kemudian ada nggak program reputasi yang secara perencanaan itu dijalankan? Bagaimana Anda mengalokasikan budget soal membangun reputasi? Bisa diceritakan? Iya, oke, mulai dari yang pertama dulu. Jadi value saya kira sangat penting ya. Jadi kalau di kami, value kami adalah servant leader. Bahwa seorang pemimpin makin tinggi posisinya, dia harus makin jadi seorang pelayan. Dan ini bukan hanya di bibir, tapi harus kita laksanakan di dalam tindakan sehari-hari. Contohnya, saya selalu bilang, di ruang rapat, di ruang manapun kita berada, kita perlu meninggalkan ruang kita yang lebih bersih daripada sebelumnya. Oke, nilai yang sangat valuable itu ya. Iya, ujung-ujungnya cleaning service juga jadi semakin sedikit, tapi juga ini membuat budaya baik gitu. Yang kedua, ketika Anda melihat pasien, nggak peduli posisi apapun, itu pasien itu butuh bantuan harus kita bantu, termasuk ya hal simple, wayfinding, ya mencarikan kursi roda dan sebagainya, dan itu semua masuk sampai pada posisi saya, termasuk saya. Jadi hal-hal ini memang perlu kita biasakan. Kalau sudah seperti itu akan menjadi nilai, itu satu. Yang kedua, seringkali kita menggunakan komunikasi-komunikasi informal. Jadi artinya bukan melulu komunikasi ini formal, tapi rumah sakit kita ini harus kelihatan berbeda, maka kita buat komunikasi informal. Itulah kenapa CEO-nya pakai kaos, pakai topi, dan kita sangat jarang pakai pakaian formal. Kenapa? Karena kita justru perlu ada di lapangan untuk melayani. Nah, ini yang saya kira fungsi PR itu ada pada kita semua, pelayan di rumah sakit. Oke. Terus kemudian itu value, Anda tanamkan value itu, kemudian implementasi, artinya internalisasi value ya. Kemudian bagaimana, selain value kan tentu kemudian harus ada struktur, ada bagian yang memang perlu mengawal value ini, sehingga kemudian menjadi sebuah bangunan value yang mantap gitu. Iya, betul. Jadi setelah kita punya value, kita jabarkan itu kan tentu dalam struktur. Di dalam struktur kita taruh para head department, itu saya sampaikan, head department itu sama fungsinya kita sebagai pelayan. Sehingga sebagai pelayan kita ini semua punya peran quality assurance dan peran sebagai PR di masing-masing departemen. Jadi jangan anggap PR itu semua orang komplain, semua yang ingin dikomunikasikan itu pada satu posisi saja, yaitu PR rumah sakit. Kita ada PR dan marketing jadi satu. Cuma kita pilah, jadi artinya fungsi PR yang betul-betul di PR itu adalah yang ya public speaking. Tapi kalau di masing-masing departemen itu peran PR juga muncul saya kira. Ya memang ini nggak mudah, Mas Anjari. Mungkin sekitar 3 tahun kita bangun itu, tapi terakhir-terakhir ini udah mulai kelihatan lebih di level apa, Dok, di National Hospital PR itu?
Artinya strukturnya manajer kah, asisten manajer kah, director? Manajer, dan itu direct report ke saya. Jadi bahkan orang ini hampir setiap hari bersama saya untuk selalu kita update, dan kemanapun saya keliling kalau saya ingin ada lakukan perombakan, dia ikut. Ya, artinya selalu well informed lah. Iya, di level CEO, di bawahnya manajer atau ada direkturnya lagi sih, Dok? Ada director, habis itu langsung manager. Nah, dia di level manager, tapi dia seringkali direct report-nya pada saya. Jadi bukan melalui direksi, tapi langsung. Wah, itu menarik itu. Artinya meskipun pada level manager punya akses langsung terhadap CEO. Iya, betul. Jadi di lehernya CEO lah ini. Kalau misalnya tadi dikatakan oleh Dr. Hans bahwa PR di National Hospital itu disatukan satu bangunan kamar gitu ya dalam sebuah rumah sakit National Hospital dengan marketing. Iya, betul. Dalam pandangan seorang Dr. Hans, antara marketing dan PR seperti apa berbagi perannya? Atau di mata Dr. Hans penting mana ya? Kalau udah memilih gitu antara anak A dan anak B, milih mana ya gitu? Itu kayak pedang bermata dua, Mas Sanjari, saya kira. Gitu. Jadi nggak bisa terpisahkan antara PR sama marketing. Ya marketing mungkin lebih pada bagaimana rainmaker ya, mencari ininya ya, klien. Tapi maintenance-nya dan pencitraan, bagaimana komunikasi itu adanya di PR. Jadi pedang bermata dua itu. Kalau secara pendanaan, Dok, sebagai CEO, Anda pendanaan di manajernya PR marketing itu seberapa besar porsi penganggaran di rumah sakit? Iya, kita sebenarnya nggak punya anggaran besar di marketing dan PR, tapi kita coba pakai cara-cara kreatif. Menarik. Cara kreatif ini kita pakai adalah dengan satu jelas digital. Digital itu relatif lebih murah dengan media sosial dan sebagainya. Yang kedua, kita pakai teknik meta leadership yang namanya leading beyond. Jadi kita harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, kemudian berkolaborasi, bikin sebuah acara yang memang win-win gitu. Sebagai contoh, kita kerjasama dengan sebuah radio terbesar di Surabaya. Kita coba membuat acara Swipe for Heroes. Apa itu Swipe for Heroes? Swipe for Heroes. Jadi kita memberikan swipe gratis, kemudian sebenarnya pendanaannya itu dicari dananya sama-sama melalui radio. Tapi kita memberikan harga khusus. Nah, dengan cara itu, radio mempopulerkan, mempublikasikan acaranya ini setiap setengah jam, ada talk show dan sebagainya. Akhirnya ini, ya seolah-olah orang berpikir bahwa anggaran kita besar sekali untuk marketing. Sebenarnya ini bagaimana kejadian kita leading beyond. Iya. Ini kreatif ini harus muncul dari seorang CEO yang kreatif ya. Provokator aja Mas Andri. Mereka yang kreatif. Fungsinya justru itu. Dok, saya mau masuk kepada peristiwa yang memang pasti di rumah sakit itu sekecil apa. Saya sering mengatakan gini bahwa tidak semua rumah sakit itu ngalamin krisis. Iya. Nah, tapi krisis bisa terjadi di rumah sakit mana saja. Iya. Kalau dalam catatan saya kenal Dr. Hans itu pernah 2018 ngalamin krisis. Saya nggak akan sebutkan itu. Tapi saya boleh diceritain gimana sih rasanya waktu itu Dr. Hans memimpin rumah sakit dengan sesuatu yang di luar. Saya yakin itu nggak masuk dalam sebuah angan-angan rumah sakit ngalamin krisis yang kayak gitu. Iya. Karena bersifat internal gitu loh maksud saya. Betul. Jadi saya lihat saat itu memang boleh dikatakan itu krisis. Krisis karena pada sebuah titik tiba-tiba hal itu terjadi dan ini menjadi sebuah berita besar gitu ya. Kemudian berita itu udah nggak bisa dikendalikan dan akhirnya terbentuk opini dan macam-macam. Saya lihat saat itu mungkin kalau kita bersikap apapun, kondisinya pada kondisi yang cukup sulit saat itu. Tapi proses demi proses kita jalani, setelah kita melewatinya dan ini semua terselesaikan dengan baik, tidak ada satu dampak
negatif yang muncul dari ini ya, dari kasus itu. Kemudian saat itu saya lihat, kalau ini sekarang ya kita melihat ke belakang, Mas Anjari, yaitu jadi bagian dari pembelajaran, saya kira. Nggak mungkin kita naik kelas kalau kita nggak ada ujian. Seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang masuk di pandemi ini, kita pernah melalui krisis yang lainnya, itu kita banyak belajar bagaimana kita memperbaiki diri, bagaimana kita bersikap, berkomunikasi saat-saat krisis, dan ya kalau kemarin ujiannya ujian SMP gitu, jadi masuk di kelas lebih tinggi ini juga udah lebih siap lah. Lebih siap. Satu pelajaran apa yang bisa didapat ketika krisis 2018 itu, Dok? Kalau Anda bisa sebutkan. Satu pelajaran yang saya lihat bahwa saat itu banyak orang emosional menyikapi krisis itu. Ya. Kemudian, karena itu menyentuh sisi-sisi yang sangat personal, sangat emosional. Betul. Betul. Namun ketika kita saat-saat seperti itu, kita tidak boleh menyikapinya dengan emosional juga pasti. Karena dengan seperti itu nggak akan selesai masalahnya. Tapi kita sikapi dengan melakukan komunikasi pada timing yang tepat. Pada saat itu banyak orang berpikir kita kok nggak cepat merespons gitu. Cuma dengan berbagai masalah yang ada, kita melihat bahwa timingnya menunggu timing yang tepat untuk komunikasi. Dan ada gerilya yang dilakukan, jadi ada langkah-langkah di balik layar yang dilakukan. Ada komunikasi di belakang layar. Nah, itu yang penting saya kira. Dan dengan itu, saatnya kemudian komunikasi secara di atas lapangan muncul, di atas kertas muncul, ya ini di bawah udah terselesaikan. Dan saya kira itu selesai dalam waktu beberapa bulan, ya 2 bulan, 3 bulan, saya kira udah selesai. Namun dampaknya memang panjang. Dampaknya ada, Dok? Dampaknya secara berita iya, tapi ya, kalau sampai sekarang pun masih ditemukan soalnya itu ya. Betul, tapi kalau soal performance saya kira mungkin hanya 1 minggu secara performance. Iya. Tapi itu menghantam value yang tadi dokter internalisasi tadi loh. Betul. Itu tentu membuat paling tidak ya rasa percaya diri dari teman-teman ini terpengaruh. Dan untuk itu ya kita sebagai pemimpin memang harus memiliki satu power yang kuat untuk bagaimana memotivasi. Dan saya lihat saat ini udah fully recover lah terhadap hal. Iya, insya Allah 2 tahun ya. Tapi aku mohon dibagikan gimana kunci seorang Dr. Hans Wijaya memulihkan krisis itu. Nggak mudah loh itu, Dok. Iya, kita nggak bisa hidup stay di masa lalu ya. Jadi kalau saya lihat, kalau kita hidup lihat spion terus bisa ketabrak kita Mas Anjali. Anda tepat sekali. Jadi saya akan sebagai pemimpin saya taruh ini mimpi ke depan daripada kita refleks masa lalu dan biarkan orang beropini tentang masa lalu. Tapi kalau kita ciptakan masa depan yang gilang gemilang, yang memang berbeda, story-nya baik, ya saya kira itu menjadi bagian sejarah. Luka itu, biarkan luka itu menjadi bekas luka lah. Jadi nggak mungkin kita tutupi luka itu, tapi saya kira bagaimana bekas luka ini justru yang menjadi bagian dari sejarah kita. Rupanya selain meta leadership, Anda juga seorang filosof. Dr. Han, saya ingin minta pandangan Anda, PR rumah sakit sekarang ini gimana? Bagaimana PR rumah sakit di Indonesia saat ini? Dibandingkan Anda pernah belajar di luar negeri. Iya, 2 hal Mas Anjari. Yang pertama, saya lihat, saya cukup sedih sih. Sebenarnya fungsi PR kok banyak di rumah sakit ini dijadikan tempat pusatnya komplain. Jadi semua komplain itu ditaruhnya di PR. Padahal menurut saya itu something wrong gitu. Bahwa kasihan sekali dan sangat stres kalau PR itu semua komplain yang kecil-kecil semua itu harus diselesaikan sama PR. Akhirnya si PR ini sibuk dengan manajemen konflik dan lupa berpikir inovatif untuk out of the box. Nah, ini yang saya kira PR ini harus lepas bukan hanya ngurusi komplain tapi
bagaimana kita berpikir out of the box, inovatif untuk komunikasi publik. Itu yang paling penting. Iya. Yang satu lagi? Tadi katanya satu. Ya, ini fungsi PR yang kedua. PR ini bukan jadi bagian rutin pekerjaan sehari-hari yang kelihatannya sangat rutinitas, tapi operasional. Iya, mungkin ya PR ini juga berpikir strategis, bagaimana memiliki visi, menjabarkan visi dari pemimpin untuk rumah sakit ini ke depannya. Saya kira ini yang jadi hal yang masih sangat jarang juga di Indonesia. Luar biasa loh itu luar biasa. Bahwa PR harus mampu menerjemahkan visi seorang CEO atau owner dari rumah sakit. Harus. Sangat strategis itu. Betul. Dan saya kira ini, saya banyak terinspirasi justru dari Anda, Mas Anjari. Anda membuat profesi PR ini menjadi, saya berharap ya ini menjadi satu peran yang bisa berperan lebih, ya seperti halnya di luar negeri lah fungsinya. Iya, amin. Tapi butuh CEO seperti Dr. Hans Wijaya soalnya. Dr. Hans, ini bagian terakhir ngobrol-ngobrol agak santai. Dr. Hans ini kan dokter, ya kan? Terus kemudian sekarang menekuni meta leadership. Iya. Ya kan gitu ya, Dok? Seorang direktur. Nah, kalau suruh milih nih, ngomong-ngomong udah praktek, masih praktek nggak sih? Enggak, saya nggak pernah praktek. Direktur, nggak pernah praktek, dan sekarang menjadi apa ya? Anda kalau di meta leadership itu apa namanya? Coach, ahli, expert, apa istilahnya? Nggak tahu juga. Saya nih kebetulan aja membagikan meta leadership di Indonesia. Kebetulan saya belajar di luar negeri meta leadership, saya bagi. Toh sekarang orang melihat meta leadership tuh identiknya dengan saya. Dr. Hans, itu maksud saya. Jadi kalau misalnya Anda suruh milih nih, ya, direktur, dokter, atau meta leadership? Saya seorang guru sebenarnya, Mas Anjari. Ini di ruangan saya itu ada kulkas, magnet di kulkas itu, saya selalu di situ ditulis I'm a teacher and I'm proud of it. Jadi saya lihat bahwa profesi guru ini punya peran besar untuk menginspirasi banyak orang, dan seorang pemimpin itu harus jadi seorang guru. Okay. Karena nggak mungkin seorang pemimpin itu tidak membagikan apa yang dia, dan mengedukasi orang-orang yang di sekitarnya untuk menjadi bermanfaat buat banyak orang. Saya kira itu yang penting. Jadi leader is a teacher. Ya, dan ya kalau sudah pensiun dari CEO, kalau ini biar jadi guru aja lah saya. Ada cita-cita lain, Dok, setelah CEO? Ini masih muda sekali. Jadi CEO kesasar sebenarnya, Mas Anjari. Sebelumnya apa cita-citanya? Saya awalnya konsultan rumah sakit sebenarnya. Jadi saya konsultan rumah sakit cukup lama, tapi kemudian saya lihat konsultan ini memberikan solusi terus selesai udah. Solusinya dijalankan atau tidak oleh direksi rumah sakit, ya that's it, udah. Yang penting dibayar, konsultan selesai. Maka waktu itu saya pikir, waduh jadi konsultan kayak gini, konsultan dokumen aja repot nih. Jadi saya coba jadi konsultan tapi megang jabatan. Tujuan utamanya merubah performance rumah sakit. Jadi saya masuk rumah sakit berapa tahun, kemudian performance-nya berubah, pindah lagi. Nah, sampailah pada di National Hospital gitu. Langsung jadi panglimanya lah kan gitu ya. Jadi kesasarnya udah cukup lama. Saya udah 6 tahun ini jadi Chief Executive Officer di sini. Jadi menyesal nggak jadi CEO sebelum jadi konsultan? Konsultan kan enak, tinggal nyuruh-nyuruh gitu. Iya, ini rambutnya banyak rontok ini. Saya kira cost dari CEO ini. Pertanyaan terakhir, ini sering saya tanyakan dan krusial. Buat rumah sakit swasta, itu lebih banyak marketing dibandingkan humas. Tapi di rumah sakit pemerintah, struktur humas itu lebih eksis dibandingkan marketing. Buat Dr. Hans, marketing atau public relation? Ya itu tadi Mas Anjari, pedang bermata dua. Kita nggak bisa lepaskan salah satu ya. Karena fungsi marketing sama PR itu udah melekat sebenarnya. Jadi nggak bisa saya kira. Jadi nggak bisa pilih salah satunya? Nggak bisa.
Saya ngomong sama tim marketing, ya kalian itu juga adalah PR. Sementara pada PR, kalau pada komunikasi publik bisa jualan, saya bilang. Itu efisien. Kalau Iya. cost efektif, cost efisien berarti Anda memang memikirkan efisiensi. Daripada nambah SDM yang lain, ya satu orang harus mengerti itu. Iya, yang penting fungsinya ada gitu. Fungsinya ada. Terima kasih Dr. Hans, obrolan yang luar biasa malam ini. Terima kasih Mas Anjari, mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya senang kita ngobrol-ngobrol ini. Selain rileks ini juga buat saya banyak belajar dari sini. Luar biasa, banyak pelajaran yang saya dapat dari Anda, tetapi soal PR tadi adalah PR itu tidak semata-mata soal hidden complaint, tapi ada sebuah fungsi strategis, yaitu memang menjadi penterjemah dari visi misi CEO. Dan, ya, betul. Anda katakan kemarin PR itu mestinya seorang leader. Dan yang menarik dari Anda adalah seorang value yang harus ditanamkan dulu, internal PR menjadi penting. Pembelajaran yang luar biasa, Dr. Hans Wijaya, CEO National Hospital Surabaya. Teman-teman, sahabat PR dimanapun Anda berada, demikian acara hari ini, CEO PR with Anjari Marjianto dengan narasumber yang luar biasa, Dr. Hans Wijaya. Kita ketemu di episode berikutnya. Terima kasih, Dok. Makasih, Mas Anjari. Sampai ketemu lagi. Dan luar biasa ini obrolannya. Oke. Connect ya, Mas. Saya seneng ngobrol-ngobrol sama Anda. Jadi ini nggak ada yang diedit, nggak ada yang di-cut kan? Nggak ada. Buat saya nggak ada sama sekali. Terserah Anda aja. Ini potongannya aja nggak ada, Mas, jadi CEO. Enggak, justru membawa warna baru seorang Hans Wijaya itu, bahwa CEO ini gaul gitu loh. Enggak terus pakai batik, kayak gitu kan. Iya. Anti mainstream. Anti mainstream. Kayak Anda lah. Sekali lagi matur nuwun Dr. Hans Wijaya, sehat-sehat selalu. Sukses ya Mas Anjari ya. Amin, amin. Selamat malam. Terus upaya-upaya Anda, kalau butuh kami bilang aja ya. Oke.